Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Banggoro kelas 7. Kembali lagi bersama saya Pak Anggoro dalam pembelajaran PPKN. Sebelumnya saya ucapkan selamat karena telah melaksanakan PTS dan dibagi nilainya, sehingga anak-anak jadi tahu nilai dari mata pelajaran PPKN. Semoga nilai yang diberikan itu adalah nilai yang terbaik dan masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali materi pada pagi hari ini, yaitu mengenai kesejaraan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebenarnya materi yang kedua ini adalah tentang norma, tapi karena pandemi corona ini, jadi materi bab 2 dan bab 3 itu digabung dan didahulukan materi bab 3 ya, diingat-ingat gitu. Baik, kita mulai saja anak-anak. Kita mulai dengan kesejaraan dan perumusan serta pengesahan Undang-Undang Dasar. Kita lanjut. Sebentar ya. Kita lanjutkan saja lewat sini ya. Ada permasalahan sedikit. Anak, hanya diucapkan Pancasila tidak lebih dari sekedar kata-kata. Seharusnya Pancasila itu dicintai, dan sebaik-baiknya mencintai adalah dirasakan ke dalam hati dan dibuktikan dengan tindakan nyata. Anak, konsepnya pembelajaran melalui pertama pengertian konstitusi, secara perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, arti penting Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bangsa Indonesia, serta pembelajaran semangat pendiri bangsa. Kita hari ini membahas tentang pengertian konstitusi. Baik anak-anak, apa isi inti konstitusi? Konstitusi adalah keseluruhan perangkat yang mengikat, baik tertulis maupun tidak tertulis, tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Konstitusi bisa diartikan sebagai hukum dasar. Hukum dasar adalah ketentuan yang menjadi dasar pembentukan bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya serta untuk setiap tindakan hukum. Jadi, ini adalah pengertian konstitusi. Nah, kalau konstitusi disamakan dengan hukum dasar, itu biasanya berlaku di Indonesia. Nah, ada beberapa jenis konstitusi. Yang pertama adalah konstitusi tertulis. Kalau di Indonesia, konstitusi tertulisnya itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu adalah konstitusi tertulis dari negara kita. Sedangkan konvensi tidak tertulis atau yang disebut konvensi, ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam pemerintahan, tapi hal tersebut dijadikan sebuah pedoman. Contohnya apa? Konstitusi tidak tertulis atau yang disebut konvensi ini, pidato kenegaraan presiden tanggal 16 Agustus setiap tahunnya ya, 16 Agustus, jadi satu hari sebelum proklamasi itu presiden mempertanggungjawabkan kepemimpinannya selama setahun. Itu adalah contoh salah satu konstitusi tidak tertulis. Selanjutnya, sifat konstitusi ada dua, luwes atau fleksibel dan kaku atau rigid. Luwes itu artinya memungkinkan adanya perubahan. Kaku artinya sulit diadakan perubahan. Nah, pertanyaan dari Pak Anggoro, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 termasuk sifat konstitusi yang luwes atau kaku? Ya, jawabannya masih kurang tepat. Yang betul adalah sifat konstitusi dari negara kita yaitu bersifat kaku atau sulit diadakan perubahan.
Anak-anak bisa membaca Undang-Undang Dasar 1945 pasal 37. Itu adalah cara-cara mengganti pasal-pasal yang di dalam Undang-Undang Dasar. Agak lumayan susah. Jadi konstitusi kita itu susah dirubah ya. Ingat-ingat ya anak-anak. Selanjutnya, pengertian menurut para ahli. Ini ada beberapa, anak-anak bisa membaca sendiri. Saya bacakan yang menurut K.C. Ware. Konstitusi adalah seluruh sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang mengatur, membentuk, ataupun memerintah dalam suatu negara. Sama ya, kita lanjut saja. Ini pengertian konstitusi banyak tadi, masih sama. Konstitusi menurut C.F. Strong, konstitusi merupakan kumpulan asas yang didasarkan pada kekuatan pemerintah, hak-hak yang diperintah, serta hubungan-hubungan antara keduanya yang diatur. Kita langsung saja tujuan dari konstitusi. Ingat-ingat ya, konstitusi juga mempunyai tujuan dan fungsinya. Tujuannya itu terciptanya kesepakatan untuk mengatur tata cara penyelenggaraan negara dan mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasi melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan dalam oleh yang dilakukan pemerintah. Sementara fungsi konstitusi ada 7, ini secara umum ya anak-anak, nanti bisa ditambahkan sendiri. Yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, agar hak-hak bagi warga negara terlindungi dan tersalurkan. Contoh membatasi kekuasaan pemerintah yaitu pembatasan kekuasaan presiden, yaitu selama 2 kali periode atau 1 kali jabatan dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Itu jelas tercantum di pasal 7 Undang-Undang Dasar. Anak-anak bisa sambil membuka Undang-Undang Dasarnya sebagai pihak kelahiran suatu negara. Nah, ini kita tidak ya, karena kita Undang-Undang Dasarnya kita disahkannya tanggal 18 Agustus. Pedoman tata cara penyelenggaraan pemerintahan ada banyak itu di pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Sebagai sumber hukum tertinggi jelas. Alat untuk membatasi kekuasaan sudah ini tadi. Sebagai pelindung hak asasi manusia ada di pasal 28 Undang-Undang Dasar. Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan, beragama, dan masih banyak lainnya. Sebagai sarana pengendalian masyarakat, betul, sebagai mengatur kehidupan dalam masyarakat. Nah, anak-anak, konstitusi di Indonesia ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana dalam pasal 1 ayat 1. Saya bacakan, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini jelas bahwa kita menganut konstitusionalisme. Konstitusi Indonesia itu bisa dikatakan yaitu konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar yang menjadi hukum tertinggi dan pedoman pembentukan hukum di bawahnya. Nah, anak-anak, di sebagian kanan ini adalah tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ini ya, Undang-Undang Dasar paling tinggi. Di bawahnya ada MPR, Undang-Undang, PP atau Perpu, peraturan pemerintah, Perpres, Perda provinsi, Perda kabupaten. Ini anak-anak akan pelajari di kelas 3. Tapi saya perkenalkan terlebih dahulu bahwa Undang-Undang Dasar ini adalah di bagian paling tinggi. Ya, itu adalah pengertian konstitusi, tujuan, fungsi, serta konstitusi yang ada di Indonesia. Itu dulu anak-anak tentang mengenai konstitusi. Ya, cukup satu aja. Untuk minggu depan kita belajar mengenai sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum pembelajaran, minggu depan akan ada kuis dari Pak Anggoro. Silakan pembelajaran hari ini dibaca kembali ya melalui Google Classroom masing-masing serta membaca sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. 2 sub materi ini akan menjadikan kuis ya.
Ya, terima kasih dari Pak Anggoro, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.